Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang mulia melalui media kajian yang kita cintai, ya, Roja TV dan Radio Roja. Setelah kita libur, ya, kurang lebih sebulan atau lebih, ya, karena alasan tertentu, maka alhamdulillah kita dipertemukan kembali di hari ini untuk melanjutkan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat. Kita aslinya adalah kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kita mengambil pembahasan yang berjudul Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu, ilmu keutamaan dan kemuliaannya. Penjelasan tentang segi-segi keutamaan dan kemuliaan ilmu untuk menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman agar menuntut ilmu agama yang kedudukannya sangat agung dan tinggi. Tapi saat ini kita melanjutkan pembahasan Al-Wajhus Sabi' was Sab'un, segi yang ke-77. Segi yang ke-77. Sifatul madhi min thamaratil ilmi. Sifat-sifat terpuji, semuanya adalah buah dari ilmu. Semua sifat yang dipuji di dalam Islam merupakan buah atau hasil dari ilmu. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Anna kulla sifatin madahallahu bihal abda fil Qur'ani fahiya thamratul ilmi wa natijatuhu. Semua sifat mulia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba di dalam Al-Qur'an, semuanya adalah buah dan hasil daripada ilmu. Buah dan hasil dari ilmu. Ya, sebaliknya, wa kullu dhammin dhammallahu wa kullu dhammin dhammahu fahuwa tamratul jahli wa natijatuhu. Sebaliknya, semua sifat buruk, sifat tercela yang dicela di dalam Al-Quran, semua adalah buah dan hasil dari kejahilan, kebodohan, tidak adanya ilmu agama. Ini saja kesimpulan yang pantas untuk kita tulis dengan tinta emas. Semua sifat terpuji di dalam Al-Quran adalah buah daripada ilmu. Ya. Semua sifat tercela, sebaliknya, semua sifat buruk yang dicela di dalam Al-Quran adalah buah dari kejahilan. Sebagaimana ilmu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala keutamaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Baik, kita lihat. Famadahahu bil imani wa huwa ra'sul ilmi wa lubbuhu. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji hamba dengan iman. Jelas. Ayat-ayat Al-Quran yang memberikan pujian terhadap orang yang memiliki keimanan yang benar banyak. Iman itu adalah ra'sul ilmi. Puncak dari ilmu dan inti daripada ilmu. Keimanan, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa dibangun kecuali dengan pemahaman ilmu agama yang benar. Kecuali dengan membaca Al-Quran dan merenungkan isinya yang merupakan sumber utama ilmu yang bermanfaat. Demikian pula memahami hadis-hadis Rasulullah SAW
Wa madahahu bil amali salih alladhi huwa thamratul ilmi nafi'. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji hamba di dalam Al-Qur'an dengan amalan saleh, yang amalan soleh adalah buah dari ilmu yang bermanfaat. Tidak lepas daripada ilmu. Nah, kita lihat sifat-sifat utama yang dipuji dalam Al-Quran seperti, ya, Allah Subhanahu wa taala memuji seorang hamba dengan syukur. Banyak bersyukur, bersabar, bersegera dalam kebaikan, mencintai Allah, takut kepada Allah, berharap selalu kembali kepada Allah. Allah memuji seorang hamba yang memiliki sifat al-hilm, penyantun, al-waqar, tenang. Allah memuji hamba yang memiliki akal yang sehat, yang memiliki pikiran, yang memiliki sifat al-iffah, terjaga kehormatan dirinya, al-karam, sifat dermawan atau mulia, mendahulukan orang lain, saudaranya dibandingkan dirinya sendiri, kasih sayang, ya, penyantun, selalu merendahkan diri, mudah memaafkan orang yang berbuat salah, mengampuni orang yang berbuat keburukan pada dirinya, selalu mencurahkan kebaikan kepada semua manusia, menolak keburukan dengan kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar, bersabar di tempat-tempat yang dibutuhkan kesabaran, ridha terhadap ketentuan Allah. Walini lil awliya'i wasyiddati 'alal a'da. Ini semua contoh ya dibawakan oleh beliau. Lemah lembut terhadap wali-wali Allah dan bersikap keras terhadap musuh-musuhnya. Wasidqil wa'd, berpaling dari orang-orang yang jahil. Wal qabul minan nasihin, mudah menerima nasihat. Wal yakini wat tawakkul, sifat yakin, tawakal, tuma'ninati was sakinah, selalu tenang. At-tawasul wat ta'atuf, selalu menyambung hubungan, berlaku lemah lembut. Wal adli fil aqwali wal af'ali wal akhlak, selalu bersikap adil dalam ucapan, perbuatan dan akhlak. Wal quwwati fi amrihi wal basirati fi dinihi, kuat dalam menjalankan perintah Allah, memiliki ilmu yang dalam tentang agama Allah. Wal qiyami bi adahi haqqihi wastikhrajihi minal mani'ina lahu, menegakkan hak Allah dan mengeluarkan dari orang yang tidak mau menunaikannya. Wa da'wati ilaihi wa ila mardatihi wa jannatihi wa tahdhiri an subuli ahli dhalal, mengajak manusia ke jalan Allah, kepada keridhaannya, kepada surganya, memperingatkan dari jalan-jalan orang-orang yang sesat. Wa tabyini turukil ghayyi wa hali salikiha, dan keadaan orang-orang yang menempuhnya. Wa tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran. Wal haddi ala ta'amil miskin, selalu menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Wa birril walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wasilatil arham, menyambung hubungan terhadap kerabat kita, orang-orang yang punya hubungan kerabat dengan kita. Wa badlis salami likafatil mu'minin, dan menyampaikan salam terhadap semua orang mukmin. Ya, ini contoh ayat-ayat dalam Al-Quran yang memuji sifat-sifat ini, ternyata semua adalah buah daripada ilmu. Subhanallah. Kata beliau, ila sa'iril akhlaqil mahmudati wal af'alil mardiyati allati aqsamallahu subhanahu ala idhamiha. Ya. Demikian pula semua akhlak-akhlak terpuji lainnya dan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Quran untuk menjelaskan keagungan akhlak-akhlak yang mulia yang dipuji dalam Al-Quran ini. Ya. Seperti yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya di surat Al-Qalam, ayat pertama sampai ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Bukanlah engkau wahai Rasulullah orang yang gila dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya engkau akan mendapatkan pahala yang tidak pernah terputus
dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak budi pekerti yang agung. Ini Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayat yang terdapat di surat Al-Qalam ini. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha wa qad su'ilat an khuluqir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kana khuluqul Qur'an. Ya. Dan Aisyah ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Quran adalah sumber ilmu yang bermanfaat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat dalam menegakkan kebaikan yang diambil dari Al-Quran. Faktafa sa'ilu bidzalika wa qala fahimtu an akuma wala as'ala an syai'in ba'daha. Dalam hadis ini cukup dengan jawaban tersebut, merasa sangat puas dengan jawaban tersebut sehingga dia mengatakan, aku sudah memahami apa yang aku akan laksanakan, apa yang aku akan amalkan, dan aku tidak akan bertanya lagi setelah jawaban ini. Ini menunjukkan jawaban ini sudah cukup. Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran, itulah praktek dari apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keseharian beliau. 6. Fahadihi al-akhlaqu wa nahuha hiya thamratu syajaratil ilmi. Maka akhlak ini, akhlak yang dipuji ini, yang disebut sebagai akhlak yang agung di dalam Al-Quran ini, inilah yang merupakan buah dari pohon ilmu. Ini adalah buah dari pohon ilmu. Ya, makanya ketika disebutkan bahwasanya semua sifat terpuji di dalam Al-Quran adalah buah daripada ilmu, ilmu itu ibaratnya adalah pohon ya, yang buah utamanya adalah akhlak yang mulia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji kepada hambanya yang paling berilmu, yang selalu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paling kuat dalam menegakkannya, yaitu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, baik. Amma syajaratul jahli fatuthmiru kulla thamratin qabihatin minal kufri wal fasadi wasyirki wal zulmi wal bagi wal udwani wal jaza'i wal hala'i wal kunudi wal ajalati wat tishi wal hiddati wal fuhshi wal badha'i wasyuhhi wal bukhl. Ya. Adapun pohon dari kejahilan. Kalau tadi pohon ilmu melahirkan semua buah-buah yang indah dan manis, melahirkan atau membuahkan sifat-sifat mulia yang terpuji, yang semua dipuji dalam Al-Quran. Sebaliknya, pohon kejahilan ya, akan menumbuhkan buah-buah yang buruk, buah-buah yang jelek dan pahit, berupa kekufuran, kerusakan, berbuat kerusakan di muka bumi, syirik, kezaliman, melampaui batas, sifat jaza, selalu berkeluh kesah, ya, selalu berkeluh kesah, tergesa-gesa, kemudian gegabah, sifat keras dan kasar, sifat kikir, pelit. Ini adalah buah-buah yang dihasilkan dari pohon kejahilan. Kebalikan dari pohon ilmu. Ya, naudzubillah min dzalik. Tentu saja ini adalah sifat-sifat yang disebutkan celaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka ternyata semua sumbernya adalah dari pohon kejahilan. Naudzubillah min dzalik. Walihadza qila fi haddil bukhli jahlun makrunun bisu'il dhanni wa min thamratihi al-gishu lil khalqi wal kibru 'alaiha wal fakhru wal khuyala'u wal ujubu war riya'u
wasum'atu wan nifaku wal kadhibu wa ikhlaful wa'di wal gildatu 'alan nasi wal qamu. Nah, oleh karena itu ada yang menyebutkan ketika menjelaskan tentang batasan atau definisi al-bukhl, sifat kikir atau pelit. Ada yang mengatakan al-bukhl, bakhil, sifat kikir itu artinya adalah jahlun makrunun bisu'idzon. Kebodohan yang bergandengan dengan sangka buruk. Sudah bodoh bersangka buruk lagi. Ya, ada yang menyebutkan definisinya demikian. Menunjukkan aslinya adalah dari kebodohan, kejahilan, tidak paham ilmu agama. Jadi kebahilan itu atau kekikiran itu adalah jahlun, kebodohan, makrunun yang berkaitan dengan buruk sangka. Ya, yang berkaitan dengan atau bergandengan dengan sifat buruk sangka, berburuk sangka. Wa min thamratihi, dan termasuk buah dari kejahilan adalah al-gish, memperdaya atau menipu manusia, berlaku sombong di hadapan mereka, ya, bangga terhadap diri sendiri, ar-riya, memamerkan amal perbuatannya tidak ikhlas, as-sum'ah, memperdengarkan amalnya kepada orang lain, kemunafikan, dusta, ingkar janji, berlaku kasar, pendendam kepada orang lain. Wa muqatul hasanati bisayyi'ah, membalas kebaikan dengan keburukan. Memerintahkan kepada yang mungkar, melarang dari yang baik, yang ma'ruf. Wa tarkul qabuli minan nasihin, tidak mau menerima nasihat orang-orang yang memberikan nasihat. Wa hubbu ghairillahi wa raja'uhu, menempatkan cinta dan pengharapan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah. Mendahulukan keridhaan makhluk dibandingkan keridhaan Allah. Mendahulukan perintah makhluk dibandingkan perintah Allah. Wa tamawutu inda haqqillahi wal wuthuqu bima inda haqqi nafsihi. Bermalas-malasan dalam menunaikan hak Allah dan lebih percaya atau lebih semangat ketika menunaikan hak nafsunya. Wal ghadabu laha, marah karena kepentingan pribadi dilanggar, membela kepentingan hawa nafsu. Wa idan tuhikat huququ nafsihi lam yakun li ghadabihi syai'un hatta yantakima bi aktsara min haqqi. Kalau dilanggar hak-hak pribadinya, maka tidak ada yang bisa memuaskan kemarahannya sampai dia membalas dan mengambil lebih daripada haknya. Wa idan tuhikat maharimullah lam yakbit lahu irkun ghadaban lillah fala quwwata fi amrihi wala basirata fi dinihi. Beda kalau yang dilanggar hak, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka tidak muncul kemarahannya karena Allah, ya, maka dia tidak punya kekuatan dalam menunaikan perintah Allah, dan juga tidak ada basirah, tidak ada pemahaman yang mendalam tentang agama Allah. Ini adalah buah dari pohon kejahilan, kebalikan dari pohon ilmu. Wa min thamratihi ad-da'watu ila sabili syaitan wa ila suluki tariqil ghayyi wattiba'il hawa. Termasuk buah dari pohon kejahilan adalah menyuruh kepada jalan syaitan, kepada jalan-jalan kesesatan dan memperturutkan hawa nafsu. Wa itharu syahawati ala ta'ati wa qila wa qal, ya, mendahulukan syahwat di atas ketaatan kepada Allah. Qila wa qal, selalu menukil berita-berita yang tidak jelas. Kasratus soal, menanyakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta. Wa wa'dul banat, ya, menguburkan
anak perempuan, bayi perempuan, karena dianggap sebagai celaan kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Wa uququl ummahat, durhaka terhadap ibu. Qati'atul arham, memutuskan hubungan silaturahim. Isa'atul jiwar, berlaku buruk terhadap tetangga. Wa rukubu marakibil khizyi wal 'ar, serta melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung hinaan dan celaan. Ini semua contoh ya. Bagaimana keburukan-keburukan itu lahirnya dari pohon kejahilan. Berarti orang yang tidak belajar agama dengan benar, maka akan terlihat dari tingkah lakunya perbuatan-perbuatan buruk seperti yang dicontohkan di sini, sebagaimana yang disebutkan celaannya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, beliau menyebutkan kesimpulan, wabil jumlah, kesimpulannya, fal khairu majmu'i bimajmu'ihi tamrun yujtana min syajaratil ilmi wasyarru bimajmu'ihi syaukun yujtana min syajaratil jahli. Itu kesimpulannya. Kesimpulannya adalah al-khair, ya, kebaikan dalam semua jenisnya. Kebaikan secara keseluruhan adalah buah yang dipetik dari pohon ilmu. Buah yang dipetik dari pohon ilmu. Sedangkan keburukan secara keseluruhan adalah syaukun, duri, ya, duri yang tajam yang dipetik dari pohon kejahilan. Walau dhaharat suratul ilmi lil absari lazada husnuha ala surati syamsi wal qamar. Seandainya kebaikan-kebaikan yang Allah syariatkan, ya, seandainya ilmu itu, rupanya ilmu, ya, sosok atau rupanya ilmu bisa nampak di pandangan mata manusia, ilmu agama, ilmu yang bermanfaat, seandainya dia ada wujudnya, rupanya yang bisa nampak di pandangan mata manusia, maka ketika terlihat dia akan keindahan lebihi dari sosoknya atau wujudnya matahari dan bulan. Subhanallah. Melebihi keindahan matahari dan bulan. Sebaliknya, walau dharat suratul jahli lil absari lakana manzaruha aqbaha manzarin. Sebaliknya, kejahilan itu nampak wujudnya di pandangan mata manusia, maka penampilannya atau penampakannya adalah penampakan yang paling balik. Bal kullu khairin fil alami fahuwa min atharil ilmi alladhi ja'at bihi rusulu wa musabbibun anhu. Bahkan semua kebaikan yang ada di alam semesta ini, maka ini adalah termasuk jejak-jejak dari ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang menyebabkan kebaikan-kebaikan tersebut adalah ilmu yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar ilmu agama artinya berusaha memetik kebaikan dari pohonnya. Tentu maksudnya ini adalah ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, ini menjadi motivasi bagi kita semua. Kalau kita ingin memperbaiki diri, maka tempuhlah dengan jalur yang benar. Ya, kalau kita ingin menumbuhkan kebaikan-kebaikan dari diri kita, dekatkan kita dari pohonnya, dari sumbernya. Oleh karena itu, ini merupakan keutamaan ilmu yang sangat agung yang menjadi motivasi besar bagi orang-orang yang beriman untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Nah, wa kadzalika kullu khairin yakunu ila qiyamis saati wa ba'daha fil qiyamati. Dan demikian pula semua kebaikan yang ada di alam semesta ini yang akan terus ada sampai hari kiamat, bahkan setelahnya sampai ya, sampai tegaknya hari kiamat, bahkan setelahnya di akhirat nanti.
Semua kebaikan-kebaikan yang kita akan dapatkan adalah dari buah daripada ilmu yang bermanfaat. Sudah pernah kita sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan ilmu yang beliau bawa dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala seperti apa? Seperti hujan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan di muka bumi. Subhanallah, manfaatnya ya bukan untuk di dunia, sampai di akhirat nanti. Ketika kita menghadapi cobaan-cobaan atau kengerian-kengerian pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala hanya akan melindungi hamba-hamba yang beriman dan mengerjakan kebaikan, tentu dengan ilmu yang mereka pelajari sewaktu di dunia. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hamba-hamba yang beriman dari keburukan kengerian pada hari kiamat, dan Allah anugerahkan kepada mereka nadratan, kecerahan, keindahan rupa, wasururo, dan kegembiraan di dalam hati mereka. Wa kullu syarrin wa fasadin hasala fil alami wa yahsulu ila qiyamis saati wa ba'daha fil qiyamati fasababuhu Naam, fasababuhu mukhalafatu ma ja'at bihi rusulu fil ilmi wal amal. Demikian pula semua keburukan dan kerusakan yang terjadi di alam semesta ini dan yang akan terus terjadi sampai hari kiamat, bahkan setelah hari kiamat di akhirat nanti, semua sebabnya adalah karena menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam dalam ilmu dan amal. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh. Ini adalah untuk kebaikan semua makhluk, maka semua kerusakan dan keburukan adalah karena menyelisih petunjuk yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Walam yakun lil amali abun wa murabbin wa sa'isun wa wazirun illa al-aql alladhi bihi imaratud daraini wa huwa alladhi arsyada ila ta'atir rusuli wa sallama al-qalba wal jawariha wa nafsahu ilaihim wa anqada li hukmihi wa azala nafsahu wa sallama al-amra ila ahlihi lakafa bihi syarafan wa fadla. Seandainya tidak ada bagi amal, ya, bagi amal kebaikan itu tidak ada baginya abun, ya, ayah, wa murabbin, tidak ada pembimbing, tidak ada penuntun, tidak ada pendamping, kecuali akal. Ya, akal untuk memahami ilmu agama. Yang dengan inilah dunia dan akhirat akan dimakmurkan dengan kebaikan. Yang mana inilah yang membimbing kita, ya, pemahaman agama inilah yang membimbing kita untuk mentaati para rasul alaihi wassalatu wassalam dan menundukkan hati kita, anggota badan kita, jiwa kita untuk mengikuti petunjuk mereka. Ya, tunduk kepada kepada hukumnya. Kemudian menundukkan hawa nafsunya serta menyerahkan semua urusan kepada ahlinya. Maka sebagai keutamaan dan kemuliaan ilmu. Maka ini menggambarkan kepada kita, ya, bahwa keutamaan dan kemuliaan ilmu itu sangat besar sekali. Makanya Allah Ta'ala mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam membawa ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh, yang ini merupakan kunci yang menentukan kebaikan dan kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, keterangan yang kita sampaikan di kesempatan kajian kita di pagi hari ini demikian indah dan agung tentang kedudukan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ini jelas merupakan motivasi besar bagi kita untuk menjaga semangat kita untuk terus belajar agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena inilah yang akan menjadi sebab kebaikan pada diri kita, lahir dan batin, dan bukan cuma untuk kebaikan di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Insya Allah akan ada kelanjutan pembahasan ini di kesempatan berikutnya.
Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan kali ini bermanfaat, menjadi sebab untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Kita masih ada waktu untuk melanjutkannya dengan tanya jawab ya. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiqh atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, ya silakan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman, Tangerang Ustaz. Ya, silakan Ibu. Ini Ustaz, selama sakit, teman saya meninggalkan sholat, sakitnya itu 1 minggu. Terus pas udah sembuh itu dia sholat lagi. Hukumnya gimana ya Ustaz? Apakah dia harus bersyahadat lagi atau gimana Ustaz? Mohon penjelasannya ya Ustaz ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau yang bertanya kepada kita semua ya, tentang orang yang sakit. Temannya yang sakit tadi, selama dia sakit dia meninggalkan sholat selama sepekan. Kalau nggak salah tadi. Setelah sembuh baru dia sholat lagi. Bagaimana sholat yang ditinggalkannya itu? Allahul Musta'an. Jelas ini kita katakan adalah kesalahan dan kekeliruan. Ya, meninggalkan sholat dengan kesengajaan tadi. Ya, beda kalau seandainya mungkin dia tidak sadarkan diri atau lainnya. Tapi kalau sekedar sakit sebenarnya dia bisa melaksanakan sholat. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih memberikan keringanan. Salli qa'iman fa illam tastati fajalisan ya, wa illam tastati fa ala janb ya. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka sambil berbaring. Dia bisa melakukannya. Harusnya dia bisa melaksanakan salat sesuai dengan kemampuan dirinya. Kalau dia tidak mampu berwudu maka bisa bertayamum. Kalau tidak mampu juga misalnya dia berdiri maka dia bisa duduk, kemudian bisa berbaring ya. Ada juga orang yang mendampingi dia yang bisa membimbing dia atau mengarahkan dia. Sampai bahkan sebagian dari para ulama ada yang mengatakan kalau seandainya dia cuma mampu untuk berisyarat saja maka dia sholat dengan isyarat saja. Ada yang mengatakan demikian. Ala kulli hal ya. Kalau tadi dia meninggalkan sholatnya karena sebenarnya dia mampu melakukannya, maka ini termasuk kesengajaan yang merupakan dosa yang sangat besar. Hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Adapun salat-salat yang ditinggalkannya karena tanpa ada udzur tadi, yang saya pahami tidak ada udzurnya ya. Maka tidak ada cara untuk menggantikannya karena ini adalah dosa yang sangat besar. Dia bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. 6, dan tidak mengulangi perbuatan ini ya. Saya tidak mengetahui apa yang ada dalam pikirannya, apakah dia menyangka mungkin ketika orang sedang sakit maka tidak kenal lagi kewajiban untuk menunaikan sholat. Maka tentu tidak demikian, kecuali kalau hilang kesadarannya mungkin dia pingsan selama berapa lama. Tapi kalau pertanyaan tadi kelihatannya tidak sampai seperti itu keadaannya, maka yang saya ketahui ya, dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh dari perbuatan dosa yang sangat besar ini. Ya, dan ketika sebagian atau beberapa di antara para ulama ada yang berpendapat demikian, bahwa orang yang meninggalkan sholat bisa sampai pada kufur hukumnya, maka kalau dia ingin bersyahadat kembali, ya, tentu disertai dengan bertobat dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga tentu perkara yang diperbolehkan, perkara yang menurut pendapat dari sebagian ulama yang mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tadi, maka ini bisa kita lakukan berdasarkan pendapat tersebut untuk dia bisa mengucapkan syahadat kembali. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah Antum berikan Ustaz. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami buka pertanyaan berikutnya. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari Bu Androiyatun di Jakarta. Ya, silakan Ibu Androiyat. Gini Ustadz pertanyaannya, ada anak umur 13 tahun disuruh sholat masih belum mau. Sebenarnya kan
anak umur 13 tahun itu udah sholat, udah harus wajib ya Ustadz. Tapi dia masih belum mau, dipaksa. Paling sholatnya maghrib aja, 5 waktu aja belum mau. Bagaimana hukumnya Ustadz? Baik, terima kasih Ibu, cukup Terima ya. kasih Ustadz. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustadz dipersilakan. Barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat kali dari Ibu tadi yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau dan mudahkan hidayah kepada anak yang tadi disuruh melaksanakan sholat tapi enggan, agar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kita semua. Baik. Anak yang telah berumur 13 tahun tadi pertanyaannya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ya pernah bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika meninggalkan sholat. Ya, ketika mereka telah berumur 10 tahun. Jadi, kalau sudah berumur 13 tahun tidak mau juga diperintahkan, dinasihati, tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tuanya bisa bertindak lebih tegas. Ya, tentu tidak mesti harus dipukul. Mungkin ditegur dengan keras dulu, dinasihati dengan keras, atau dengan ancaman. Ya, tentu juga setelah doa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dinasihati, mungkin dibawa kepada lingkungan-lingkungan pengajian, diajak bergaul dengan teman-teman yang sebaya dengan dia yang mungkin bisa diarahkan kepada kebaikan. Maka orang tua berusaha untuk melakukan hal ini tetap harus disuruh karena ini merupakan kewajiban, apalagi kalau dia sudah sampai balik, sudah dewasa, maka tentu diwajibkan baginya untuk melaksanakan sholat dan hukumannya atau ancamannya sangat keras bagi orang yang meninggalkan salat 5 waktu yang sudah kita ketahui merupakan salah satu di antara rukun Islam yang sangat tinggi kedudukannya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban telah antum sampaikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan ini, kami minta kepada Ustaz untuk menyampaikan ihtitam. Silakan Ustaz. Demikianlah kajian yang bisa kita adakan di kesempatan pagi hari ini tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu. Insya Allah masih ada kelanjutan dari pembahasan yang sangat bermanfaat ini di kesempatan-kesempatan berikutnya. Saya cukupkan kajian kita hari ini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Wassalamu barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.